PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro bersama tim IMK Istana Mutikawro mempersembahkan cerita novel Rangsang Tuban karya dari Padma Susastra. Dalam episode pertama menceritakan Wewarah Becik Rangsang Tuban seri 2. Setelah pada episode kemarin diceritakan, Kanjeng Raden Tumenggung Jolo Sengoro melakukan perjalanan menuju ke Mudal. Sementara Kanjeng Pangeran Warikusumo tidak mau melaksanakan perlawanan karena khawatir akan menimbulkan kerusakan atau korban di kalangan rakyat. Selain musuh terlampau besar, ia pun merasa malu bermusuhan dengan saudara sendiri hanya karena berebut istri. Ia lari menyerah terhadap nasib dirinya. Senopati segera datang di hadapannya. Ketika Kanjeng Pangeran diikat dengan cindai, ia pun tidak membantah. Kemudian dibawa kembali ke kota raja dan dimasukkan ke dalam penjara. Kanjeng Kiai Umbul sekeluarga juga diangkut dan dipenjarakan. Hanya sang Kanjeng Mas Roro Dewi sendiri yang dibawa ke Purayagung. Karena begitulah kehendak Sri Baginda. Walaupun demikian masih ada perasaan rikuh untuk mendekati sang Kanjeng Mas Roro Dewi sebelum kakaknya dibunuh. Kemarahan Baginda semakin memuncak ketika menanyakan perihal perjalanan Kanjeng Rekyono Patih. Ternyata mendapat jawaban bahwa Kanjeng Rekyono Patih bukannya menyusul kepergian Senopati, melainkan langsung pulang ke rumah. Hal itu semakin membangkitkan kemarahan Sri Baginda karena merasa perbuatannya dicela oleh Kanjeng Rekyono Patih. Matanya melotot, wajahnya merah membara, memperlihatkan kebengisannya seolah-olah akan menyala. Kanjeng Sinuwun memberi perintah supaya Kanjeng Rekyono Patih segera dipanggil dan harus menghadap bersama utusan yang memanggilnya. Kanjeng Rekyono Patih yang bijaksana sekembalinya dari Mudal dan menyaksikan perbuatan Kanjeng Sinuwun yang melanggar tata krama itu, hatinya merasa kecewa. Kecewa karena harus mengabdi kepada raja yang berbuat nista. Ia hanya ingin mencari jalan keluar agar dapat melepaskan tugasnya sebagai pemangku pemerintah. Tiba-tiba datanglah utusan yang memanggilnya agar segera menghadap. Kanjeng Rekyono Patih acuh tak acuh saja, lalu berangkat bersama utusan. Tiba di bali penghadapan, ternyata masih ditunggu oleh raja yang segera memberi perintah. Wah Patih, pergilah engkau ke penjara, lalu bunuhlah Kakang Mas Warikusuma. Karena saya sudah mendengar dengan jelas dari abdi kekasih saya bahwa Kakang Mas ingkar janji, sikapnya berubah dan berniat hendak melakukan pemberontakan melawan kekuasaanku. Pergilah segera. Kanjeng Rekyono Patih merasa kurang senang. Ia mengiyakan perintah raja sambil berpikir apa seyogyanya yang harus ia lakukan. Lalu bersembah, Gusti, rasanya lebih baik jika Kakang Mas Paduka dibunuh di dalam hutan saja, agar tidak diketahui oleh rakyat banyak. Kebaikannya ialah Paduka tidak akan dimasyurkan sebagai raja yang sampai hati membunuh saudara sendiri. Sayalah yang akan melaksanakan perintah Paduka. Kanjeng Sinuwun menurut saja karena mengira Kanjeng Rekyono Patih akan mentaati perintahnya, sehingga ia mengabulkan permintaan Kanjeng Rekyono Patih. Lalu sabdanya, baik Wak Patih, bunuhlah Kakang Mas di tengah hutan dan sekaligus kuburkan saja di sana. Karena keturunan bangsawan yang telah berdosa itu tidak layak dikubur satu dengan para leluhur yang kita muliakan. Jika sudah terlaksana nanti laporlah engkau. Sekarang bawalah separuh pasukan lengkap dengan senjatanya sebagai pasukan pengawal kehormatan bagi Kakang Mas. Kasinggihan dawuh Paduka, jawabnya singkat lalu berangkat ke penjara.
Pada waktu itu Kanjeng Pangeran sedang duduk bersedekat di hadap kedua abdinya, siap menunggu apa kehendak adiknya. Kanjeng Regiono Patih lalu menyampaikan perintah Sri Baginda bahwa Kanjeng Pangeran diminta merelakan nyawanya yang akan dihabisi dalam hutan dengan tuduhan hendak melawan raja seperti laporan mata-mata raja. Hati Kanjeng Pangeran terasa pilu karena hendak dibunuh dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Dengan suara tersendat-sendat ia bertanya, "Wah, apakah Anda beserta para menteri sudah mempertimbangkan masak-masak mengenai tuduhan terhadap saya yang dituduh memberontak? Lagi pula, apakah hasil musyawarah itu memutuskan hukuman mati bagi saya?" Kata-kata atau pertanyaan Kanjeng Pangeran itu tidak ada. Tidak ada manfaatnya. Segala sesuatu yang sudah saya lakukan, lebih-lebih yang saya lakukan secara pribadi, sudah pasti menggunakan pikiran yang tenang, tidak membabi buta, tidak ngawur. Wah, apakah Anda salah paham akan apa yang saya kemukakan tadi? Tampaknya seperti mustahil, karena sama sekali tidak pernah saya menyalahkan atau membantah peraturan negeri yang Wak jalankan. Saya hanya ingin tahu apa sebenarnya kesalahan saya, dan sudah tepatkah jika saya ini menerima hukuman mati? Nanti saja telah tiba di tempat pelaksanaan hukuman, Anda akan mengetahui kesalahan yang Anda tanyakan tadi. Sekarang belum tiba waktunya, dan nanti Anda pasti tidak akan menyalahkan tindakan saya. Kanjeng Regiono Patih beserta para menteri dan bala tentaranya mengawal keberangkatan Kanjeng Pangeran ke hutan dengan kendaraan, dan Kanjeng Pangeran masih tetap diikat dengan sindai. Keadaannya malahan tidak seperti hendak melaksanakan hukuman, melainkan seperti mengiringkan pengantin sehingga menjadi tontonan orang banyak. Walaupun demikian, bagi mereka yang mengerti duduk perkara yang sebenarnya, semua meneteskan air mata karena sangat kasihan terhadap Kanjeng Pangeran yang hendak dibunuh tanpa dosa. Perasaan Kanjeng Pangeran sendiri seperti diiris-iris, bukan karena rasa takutnya hendak dibunuh, akan tetapi ingatannya hanya tertuju kepada adiknya, Kanjeng Mas Roro Dewi Wresti. Wajahnya terbayang-bayang ketika dipisahkan secara paksa, dan tiba-tiba pelupuk matanya tampak sembab. Di sepanjang perjalanan tiada henti-hentinya ia menangis. Air matanya yang jatuh berderai bagaikan untayan intan. Tetesan air matanya senantiasa membuat hati Kanjeng Pangeran berdebar-debar. Hatinya lebih berat memikirkan kesedihan sang putri daripada hilangnya nyawa sendiri. Ringkas cerita, perjalanan Kanjeng Regiono Patih sudah sampai di tengah hutan. Kanjeng Pangeran turun dari kendaraannya, lalu dipeluk oleh Kanjeng Regiono Patih seraya ditangisi. Hati Kanjeng Pangeran belum dapat menangkap maksud Kanjeng Regiono Patih. Wah, jangan seperti perempuan. Jangan menangis karena hanya akan menggugah perasaan susah. Saya sudah merelakan nyawa saya. Silahkan, lakukanlah perintah Rayi Mas Raja. Ananda, tentang kehendak Kanjeng Sinuwun yang tidak benar itu sudah kami bicarakan dengan teman-teman dan saya 8 orang menteri, dan sudah dicapai kesepakatan yang bulat. Ananda tidak akan kami bunuh, namun pergilah Ananda dari wilayah Datulaya Tuban. Tunggulah kehendak dewa atas Ananda. Tapi saya menangis pilu karena terpaksa harus berpisah. Mendengar kata-kata Kanjeng Regiono Patih, sebenarnya Kanjeng Pangeran merasa berat untuk meninggalkan Datulaya Tuban. Ia lebih senang mati tanpa dosa.
Namun ia pun tidak dapat menolak atau menyalahkan niat Kanjeng Rekionopati. Kanjeng Pangeran lalu melepaskan pakaian kebesarannya, kemudian berjalan menurunkan langkah kakinya, berpisah dengan Kanjeng Rekionopati yang kembali ke kota raja. Dan sepeninggal Kanjeng Rekionopati, Kanjeng Sinuwun sudah tidak dapat menahan rasa asmaranya terhadap Endang Wresti, lalu segera kembali ke dalam Purayagung. Ia ingin menghibur kesedihan Endang Wresti, akan tetapi ternyata Endang Wresti tidak dapat didekati dan selalu menggenggam Patram. Demikian tekad sang Kanjeng Mas Roro Dewi yang diceritakan oleh seorang abdi perempuan. Kanjeng Sinuwun terpaksa mengurungkan niatnya. Walaupun demikian, ia masih mencoba juga menemui sang Kanjeng Mas Roro Dewi dari jarak jauh. "Rai Mas, tak usahlah memperturutkan kesedihan hatimu. Pandanglah aku, seorang raja di raja yang ingin menyerahkan hidup matiku untukmu. Aku bersedia menjadi pelayanmu, Rai Mas." Dengan nada benci sang putri menjawab kata-katanya pedas dan tidak menggunakan bahasa yang sopan. "Kamu memang raja durhaka dan terkutuk di dunia. Kau tidak tahu malu, berwatak nista, sampai hati membunuh saudara karena hendak merebut tunangannya. Kamu hanya akan bisa menyentuh tubuhku jika aku sudah menjadi bangkai. Nah, cobalah jika engkau benar-benar seorang perwira. Terimalah patramku. Sesudah itu, pondonglah aku." Dengan perasaan malu Kanjeng Sinuwun pergi meninggalkannya. Pikirannya dalam hati, "Biarlah nanti malam saja akan kudekati jika ia sudah tidur." Lalu berpesan pada seorang emban kepercayaan. Emban sudah mengerti akan maksud Sri Baginda, yakni untuk mengawasi sang Kanjeng Mas Roro Dewi dan jangan sampai lengah. Sang Kanjeng Mas Roro Dewi senang hati karena Kanjeng Sinuwun tidak melanjutkan kehendaknya serta kembali ke Purayagung mengurung diri dalam kamar. Larut malam sang Kanjeng Mas Roro Dewi tertidur di tempat tidurnya. Emban yang menjadi mata-mata segera melapor kepada Sri Baginda, menyatakan bahwa sang Kanjeng Mas Roro Dewi telah tidur. Kanjeng Sinuwun merasa gembira dan dengan segera ia mendatangi tempat tidur sang Kanjeng Mas Roro Dewi. Ketika ia melihat wajah sang Kanjeng Mas Roro Dewi yang terkena sinar lampu kurung, samar-samar seperti sejenak tampak hilang dari pandangan, Kanjeng Sinuwun sudah tidak sabar lagi. Sang Kanjeng Mas Roro Dewi diperkosa dan tidak kuat melawan. Maklumlah tenaga perempuan menghadapi laki-laki perkasa. Sang Kanjeng Mas Roro Dewi semakin sedih dan pilu karena perkosaan itu. Ia terpaksa diam saja sambil memandang Sri Baginda. Melihat dirinya selalu dipandang oleh sang Kanjeng Mas Roro Dewi, Kanjeng Sinuwun merasa mendapat hati dan lupa bahwa sang Kanjeng Mas Roro Dewi masih menggenggam patram di tangannya. Ketika sang Kanjeng Mas Roro Dewi dipeluk dan dibantali dengan tangan, ditikamnya Sri Baginda tepat di ulu hatinya, tembus sampai ke punggung, langsung meninggal tanpa mengeluh. Peristiwa itu dilihat oleh para abdi perempuan yang menjaga tempat tidur dan mereka menangis menjerit-jerit. Di dalam Purayagung menjadi gempar. Tanpa perasaan gentar sedikit pun sang Kanjeng Mas Roro Dewi hendak bunuh diri setelah memikirkan perihal keburukan Sri Baginda. Tiba-tiba datanglah Kanjeng Rekionopati dari hutan yang langsung pergi ke Purayagung hendak melaporkan hasil tugasnya. Melihat kegembaran yang terjadi di Purayagung dan mendengar
bahwa Kanjeng Sinuwun telah meninggal karena ditikam secara tersembunyi oleh sang Kanjeng Mas Roro Dewi. Gopoh-gopoh Kanjeng Rekyonopatih masuk ke dalam kamar, bertemu dengan sang Kanjeng Mas Roro Dewi yang masih berada di tempat tidur. Akan tetapi patramnya sudah disarungkan dan terletak di atas kasur. Dengan suara lembut Kanjeng Rekyonopatih bertanya kepada sang Kanjeng Mas Roro Dewi. Sang Kanjeng Mas Roro Dewi, bagaimana mungkin seorang putri dari seorang pendeta dapat melakukan pembunuhan yang memilukan? Sang Kanjeng Mas Roro Dewi lalu memaparkan riwayatnya sejak bertunangan dengan Kanjeng Pangeran Warikusumo atau kehendak sang pendeta. Juga pernyataan saling setianya disertai sumpah disaksikan oleh Dewata yang mulia. Namun pada akhirnya semua rencananya dirusak oleh Kanjeng Sinuwun yang berwatak raksasa, menggodanya serta membabi buta, menyimpang dari keutamaan, menggunakan cara yang nista, memaksa orang yang tidak bersedia mencintainya. Lagi pula ia tega membunuh saudara. Demikian penuturan sang Kanjeng Mas Roro Dewi yang diungkapkan secara jelas dan teliti. Sesudah itu Kanjeng Mas Roro Dewi minta diri hendak bunuh diri, membela kematian Kanjeng Pangeran yang telah dibunuh. Kanjeng Rekyonopatih tertegun mendengar cerita sang Kanjeng Mas Roro Dewi. Sang Kanjeng Mas Roro Dewi, janganlah Anda membela kematian Kanjeng Pangeran. Sebab sesungguhnya Kanjeng Pangeran tidak saya bunuh. Kanjeng Pangeran saya persilahkan pergi kemana saja sekehendaknya. Belum habis kata-kata Kanjeng Rekyonopatih, sang Kanjeng Mas Roro Dewi menjerit dan menangis, lalu hendak mencari Kanjeng Pangeran. Kanjeng Rekyonopatih menahannya dan memberitahukan maksud Kanjeng Rekyonopatih yang dirahasiakan, bahwa Kanjeng Rekyonopatih telah bersepakat dengan para menteri mengenai Datulai Tuban untuk sementara pemerintahan dipegang oleh seorang wali, yakni Kanjeng Rekyonopatih sendiri, sambil menunggu kedatangan Kanjeng Pangeran Warihkusuma. Selanjutnya Kanjeng Rekyonopatih memberi perintah untuk menyantuni jenazah dan memberi perintah ke bala tentara untuk mencari Kanjeng Pangeran. Kanjeng Rekyonopatih memegang kendali pemerintahan. Sang Kanjeng Mas Roro Dewi dipersilakan tetap berada di Purayagung. Kanjeng Kyai Umbul Mudal beserta anak istri dan seluruh keluarganya dibebaskan dari penjara. Semuanya telah terlaksana. Utusan Kanjeng Rekyonopatih yang bertugas mencari Kanjeng Pangeran Warikusumo tidak diperkenankan kembali jika belum ketemu sang pangeran. Akan tetapi atas kehendak Dewa yang mulia, rupanya masih menjadi lakon. Bala tentara yang sudah disebar mencari Kanjeng Pangeran tetap tidak berhasil menemukannya. Kanjeng Pangeran sudah berjalan jauh. Dalam pada itu ternyata sang Kanjeng Mas Roro Dewi mengandung. Setelah tiba waktunya ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama oleh Kanjeng Rekyonopatih Raden Mas Udokowimbo. Anak itu cepat menjadi besar. Hal ini membuat hati Kanjeng Rekyonopatih Toyomarto merasa tenang, mengingat sang Kanjeng Mas Roro Dewi telah melahirkan anak laki-laki. Pikir Kanjeng Rekyonopatih, jika sekiranya yang mencari Kanjeng Pangeran Warikusumo tidak berhasil menemukannya, kelak Raden Mas Udokowimbo yang diangkat menggantikan tahta ingkang romonya, Sri Narendra Prabu Warsakusumo, jika telah dewasa. Sementara itu, Kanjeng Pangeran Warikusumo berjalan ke arah barat daya, seolah-olah dilemparkan oleh Dewata sampai ke negeri Banyu Biru. Di negeri itu yang bertahta sebagai raja bergelar Sri Narendra Prabu Heretambang. Masyhur gagah berani di medan perang, banyak raja bawahannya yang takluk kepada negeri Banyu Biru. Ingkang Sinuwun sangat mementingkan kedudukan para Brahmana yang diberi tugas menulis dan mengubah sejarah Kedaton. Mereka mendapat perintah supaya menceritakan riwayat leluhurnya secara jujur. Baik buruk semua dimasukkan ke dalam sejarah.
Bahkan Cacat ingkang Sinuwun sendiri pun harus dimasukkan ke dalam penulisan. Menurut pendapat ingkang Sinuwun, sejarah yang dihias dengan hal-hal yang baik saja lama-kelamaan akan luntur karena terdesak oleh derasnya pesan yang dapat membuka tabir rahasia atau pulas yang disamarkan. Dan akhirnya terkelupas sehingga kenyataan yang merupakan cacat akan kelihatan yang pulasan itu tidak digendaki oleh ingkang Sinuwun. Ingkang Sinuwun berpendapat bahwa cerita yang lugu itu bagaikan pupuk pohon-pohonan dan diharapkan dapat dibaca untuk meredakan ketegangan hati. Sebaiknya cerita yang dihias dengan indah bagaikan cabang yang ditebang, yang sesudah layu akan menimbulkan kebencian saja tampaknya. Kanjeng Pangeran sudah mendapat keterangan mengenai pendirian ingkang Sinuwun yang dianggapnya cocok dan selaras dengan kehendaknya. Kanjeng Pangeran berniat hendak mengabdikan diri, lalu masuk ke alun-alun berjemur di sebelah selatan Beringin Kembar. Pada waktu itu, ingkang Sinuwun yang sedang dihadap di Balerung jelas melihat adanya orang yang hendak menghadap dengan berjemur. Ingkang Sinuwun minta supaya orang yang sedang berjemur dipanggil. Kanjeng Pangeran lalu diajak masuk, kemudian duduk di hadapan ingkang Sinuwun dengan sikap sopan. Pandangan matanya tenang, memperlihatkan kejujuran dan kecerdasan. Ingkang Sinuwun sendiri merasa takjub melihat manisnya wajahnya, tampan, tenang dan berwibawa, sehingga menduganya sebagai keturunan bangsawan, lalu menyapanya. "Selamat datang di sana." Bagaimana kisah selanjutnya? Dengarkan terus INK Istana Ngudi Kawero.